Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kita bertemu lagi di pertemuan ketiga mata kuliah pemrograman 4. Pada malam ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan perulangan while, do while, dan for. Kita melanjutkan perulangan yang kita pelajari sebelumnya. Baik, kita mulai saja. Pada awalnya kita mempunyai sebuah sebuah variabel namanya adalah kambing, ya. Kita punya variabel kambing dengan diberikan nilai 0. Nah, kambing ini bertipe integer pastinya. Nah, kemudian kita menggunakan while untuk mencetak ya kalimat saya mempunyai berapa kambing, saya mempunyai 1 kambing, saya mempunyai 3 kambing, dan selanjutnya. Ya, caranya seperti ini. While kambing, ya, saya akan mencetak sebanyak 20, ya, sebanyak 20, berarti kurang dari atau sama dengan 20 ya, 20 berarti 20 seperti ini. Kemudian saya cetak ya, Eco saya mempunyai, ya, kemudian kambing. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini while merupakan perulangan yang pertama kali harus divalidasi terlebih dahulu, yaitu validasi apa? Kondisinya. Kalau kondisi ini benar, maka perulangan akan dimulai. Tetapi kalau kondisinya bernilai salah, maka tidak akan dieksekusi kode yang di dalam while ini, ya. Seperti ini. Kemudian seperti biasa, seperti for each, seperti for, ya. Ketika kambing ini, ya, variabel kambing ini sudah menunjukkan angka 19, ya, atau kurang dari 20, kambing ini kurang dari 20, maka perulangan ini akan berhenti. Ya, kita coba, ya, jangan lupa dengan operator increment, ya. Ketika setiap perulangan variabel kambing akan ditambah 1. Setiap perulangan kambing akan ditambah 1, setiap perulangan variabel kambing ditambah 1. Jika variabel kambing ini sudah menyentuh angka 20, berarti dia tidak akan dieksekusi kode yang ada di dalam perulangan ini. Karena apa? Karena kambing atau variabel nilai di dalam kambing ini tidak kurang dari 20, ya. Kita coba. Localhost 8000. Ya. Saya mempunyai 0 kambing, saya mempunyai 1 kambing, saya mempunyai 2 kambing, saya mempunyai 3 kambing, sampai saya mempunyai 19 kambing. Kenapa 20 nggak tereksekusi? Karena tadi syaratnya adalah kambing kurang dari 20, bukan kurang dari atau sama dengan 20. Ini saya ganti N-nya dengan BR. Nah, seperti ini. Oke. Saya mempunyai 0 kambing, saya mempunyai 1 kambing, 2 kambing, sampai 19 kambing. Apabila angka 20 ingin ditampilkan, berarti kita mempunyai kondisi di mana kondisinya adalah kurang dari atau sama dengan 20. Ya, 20 akan ditampilkan. Ya, ini adalah perulangan while. Ingat lagi, perulangan while itu kondisi benar akan dilakukan perulangan, tetapi kondisinya pertama sudah salah, berarti perulangan tidak akan dieksekusi. Seperti itu. Nah, ini while perulangan. Kemudian do while perulangan. Apa bedanya while sama do while? Ya. Kalau do while, pertama kali perulangan pasti dieksekusi, pasti dijalankan pertama kali. Karena apa? Karena kondisi pengecekan ada di step terakhir, ya. Contohnya nih, pertemuan pertama dia tidak mengecek kondisinya benar atau salah, dia langsung aja eksekusi kode di dalam perulangan tersebut. Baru setelah dieksekusi pertama baru dicek, ya, seperti itu. Contohnya nih, ya, do while, oke, kambing kurang dari 20.
Nah, di sini saya akan echo saya mempunyai kambing. Kemudian kambing kita increment 1. Ya. Kambing kurang dari 20. Kita coba jalankan. Ups, line 15. Kita belum titik koma. Ya. 0 kambing, 1 kambing, 2 kambing, 3 kambing, sampai 19 kambing. Ya. Jadi, pada intinya adalah sama seperti while, ya, perulangan while, akan tetapi do itu akan dilakukan terlebih dahulu. Perulangan pertama akan dilakukan, kemudian baru dicek. Bukan ngecek dulu baru melakukan perulangan. Jadi perbedaannya di situ. Pertama kali. Contohnya, kurang dari 1, umpamanya kambing kurang dari 1, maka akan selalu ditambah perulangan akan dilakukan. Nah, karena kambing ini nilainya 0 dan 0 adalah kurang dari 1, ya, 0 adalah kurang dari 1, maka masih bisa. Dan apalagi kambing ini pakai do tidak dicek terlebih dahulu. Ngeceknya setelah dilakukan saat pertama kali. Kita coba, saya mempunyai 0 kambing. Nah, perulangan selanjutnya tidak bisa. Karena apa? Kambing sudah ditambah 1. Ketika 0, dia echo saya mempunyai kambing, kemudian kambingnya ditambah 1, jadinya 1, 0 tambah 1 jadi 1, kemudian apakah 1 kurang dari 1? Salah, berarti perulangan itu akan dihentikan. Ya, seperti itu tadi. Ya, ini adalah do while. Nah, kemudian for. For, ya. For ini sudah di mana-mana ada ya, di bahasa apapun ada. Formatnya for, penggunaan for ini adalah seperti ini. Dari for i, ya. For i sama dengan 0, titik koma, i kurang dari atau sama dengan 10, ya. Kemudian i plus 1. Jadi incrementnya 1. Nah, kita coba echo saya mempunyai i kambing. Kita coba. Nah, ya, jadi sama. Saya mempunyai 0 kambing sampai 10 kambing. Kenapa sampai 10? Karena saya kurang dari sama dengan 10. Jadi 10-nya tetap masih digunakan. Nah, ini adalah parameter atau variabel, maaf. I ini adalah variabel yang ada di dalam perulangan for. Jadi perulangan dimulai dari 0, kemudian akan dilakukan jika i kurang dari atau sama dengan 10 dan i ditambah 1 setiap perulangan. Setiap proses perulangan, i ini akan ditambah 1, tambah 1, tambah 1, hingga memenuhi kondisi yang ada di tengah ini, kurang dari atau sama dengan 10. Ketika kondisi ini sudah bernilai salah, berarti perulangan akan dihentikan. Seperti itu ya, itu perulangan for. Nah, kemudian di dalam perulangan itu kita bisa melanjutkan, membypass proses atau menghentikan proses. Jadi ketika kondisi tertentu kita harus lanjut, ketika kondisi tertentu kita bisa break atau bisa menghentikan perulangan tersebut. Contohnya seperti ini. Mau pakai while, pakai do, pakai for each atau pakai for bisa juga. Nah, seandainya saya di sini jika i menunjukkan angka 5, maka i tidak akan mencetak saya mempunyai 5 kambing. Kalau i-nya sama dengan 5. Contohnya gini. Jika i sama dengan 5, maka continue. Artinya adalah jika i pada perulangan kelima nanti ya menunjukkan i sama dengan 5, maka kode di bawah continue ini ya, ini tidak akan dieksekusi. Ya. Continue ini akan mengarahkan langsung membypass ke perulangan selanjutnya. Jadi kode-kode di bawahnya tidak akan dieksekusi. Seperti itu. Nah, ini continue. Kita coba ya. Kita coba.
Nah, jadi saya mempunyai 5 kambing, tidak akan dicetak. Jadi, saya mempunyai 0 kambing, saya mempunyai 1 kambing, saya mempunyai 2 kambing, saya mempunyai 3 kambing, saya mempunyai 4 kambing, langsung meloncat ke saya mempunyai 6 kambing. Karena apa? Karena di dalam perulangan kita membypass. Membypass bagaimana? Jika I sama dengan 5, kita akan continue perulangan. Akan kita lanjutkan perulangan. Beda lagi kalau jika I itu diulang sudah 5 kali, maka kita hentikan. Contohnya seperti ini. Pakainya break. Berarti kalau I sama dengan 5, kita akan selesai perulangan. Kita selesai. Kita break. Ya, istilahnya log WN kalau I sama dengan 5. Ya, seperti itu. Kita coba hasilnya seperti ini. Ya, jadi 0, 1, 2, 3, dan 4. Jadi ketika I sama dengan 5, perulangan itu akan di break. Ya, akan dihentikan secara mendadak. Jadi ini adalah fungsi di dalam continue sama break itu berfungsi di dalam perulangan. Jadi enggak sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan. Kalau kondisinya nih ini perlu continue, kalau seperti ini langsung break diselesaikan, ya silakan. Jadi bisa dilanjutkan membypass atau langsung diberhentikan secara paksa. Ya, itu perulangan ya, perulangan while, do while sama for ya, sama for. Dan ini nggak harus variabel dengan nama itu, nggak harus dengan nama i, bisa nama apa aja. Ini karena apa? Karena variabel seperti itu. Ya, itu adalah perulangan. Oke. Sekarang selanjutnya adalah kita akan belajar tentang penggunaan fungsi di dalam pemrograman PHP. Nah, fungsi di dalam PHP itu dibagi dua, yaitu fungsi void sama fungsi return value. Artinya adalah kalau fungsi void itu dia tidak mengembalikan nilai, sedangkan fungsi return value itu mengembalikan nilai. Nah, agar lebih jelasnya mari kita langsung praktek aja. Seandainya kita mempunyai sebuah fungsi yang bernama cetak lagu gitu ya, cetak lagu. Fungsinya adalah untuk mencetak lirik lagu. Oke, kita coba kita hijau ya. Lagu apa? Ya lagu itu aja ya. BB Adus kali ya. BB Adus kali ya kan. Kemudian Nututi sabun wangi ya. Nututi sabun wangi. Kemudian Bapak buka roti, adik nggak diparingi. Ya, ini contoh ada sampel lagu zaman kecil ya. BB Adus sekali nututi sabun wangi, Bapak buka roti adik nggak diparingi, selain kayak gitu. Nah, fungsi cetak lagu ini adalah fungsi void, di mana fungsi ini tidak mengembalikan nilai, tetapi langsung menampilkan output, ya, menampilkan output. Contohnya seperti ini. Nah, sekarang bagaimana menggunakan fungsi yang sudah kita buat? Ya tinggal panggil aja namanya, pokoknya nih. Cetak lagu, udah, titik koma. Selesai. Jadi kita memanggil fungsinya seperti ini. Yang kita coba kembalikan, ya kan kelihatan BB Adus sekali nututi sabun wangi, Bapak buka roti adik nggak diparing. Jadi seperti ini adalah ini fungsi yang tidak mengembalikan nilai. Ya, fungsi tidak mengembalikan nilai. Nah, sekarang bagaimana menggunakan fungsi yang mengembalikan nilai? Ya, fungsi mengembalikan nilai. Contohnya nih, saya hapus dulu. Fungsi apa ya? Fungsi sebentar. Oke, fungsi apa namanya? Get nilai namanya gitu ya. Get nilai seperti itu. Nah, kita return nilainya berapa? Namanya 80 seperti itu, get nilai. Nah, fungsi ini get nilai ini merupakan fungsi return value karena apa? Dia mengembalikan sebuah nilai. Dan nilai di dalam fungsi ini akan ditangkap sebuah variabel atau proses lainnya di mana yang memanggil fungsi ini. Contohnya saya mempunyai sebuah variabel ya, nilai. Nah, variabel nilai ini untuk menangkap hasil dari fungsi yang kita buat, yaitu get nilai. Contohnya manggilnya apa? Get nilai. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini.
Jadi di sini variabel nilai ini sudah mempunyai sebuah nilai. Nilai dari mana? Nilai dari fungsi yang kita panggil, yaitu get nilai. Nah, kita coba echo nilai. Oke, kita jalankan. Nah, 80. Ya, jadi ini return value. Ya, return value. Beda kan return value dan tidak. Jadi intinya adalah kalau tidak ada, kalau return value itu akan mengembalikan nilai. Ya, mengembalikan. Tapi kalau yang void, dia tidak mengembalikan nilai, tetapi langsung menampilkan outputnya melalui fungsi tersebut. Ya, jelas ya. Oke. Kemudian adalah parameter. Ya, parameter. Oke, kita belajar parameter. Nah, di dalam fungsi itu bisa mempunyai parameter. Parameter itu ada apa sih? Inputan. Ya, parameter itu inputan. Inputan dari luar fungsi tersebut. Ya, contohnya nih, saya mempunyai sebuah fungsi cetak suara burung. Ya, bukan. Cetak suara binatang. Ya, oke. Cetak suara binatang. Ya, kemudian suara, kemudian kita itu, kemudian kita echo, ya, suara, oke. Nah, contohnya nih, kita memanggil, contohnya cetak suara binatang, contohnya apa? Meong, gitu kan, contohnya seperti itu ya, meong. Nah, ini parameter suara ini, ya, yang kita masukkan ini akan dicetak di dalam fungsi cetak suara binatang. Kita coba, ya. Nah, meong, nah gitu kan. Ini adalah parameter. Parameter nggak cuma satu aja, parameter bisa banyak, ya, bisa lebih dari satu. Contohnya ada suara, di sini ada nama binatang, nama binatang. Itu suara. Contohnya seperti ini, suara nama binatang adalah, nah seperti ini. Nah, oke. Kita coba meong. Meong itu dari mana? Suara apa? Suara kucing. Kayak gitu ya. Kita cetak. Ya. Ya, suara kucing adalah meong. Seperti itu. Ya, dan sebagainya. Jadi parameter nggak cuma satu aja, bisa lebih dari satu. Ya, setiap fungsi bisa lebih dari satu. Ya, lebih banyak juga nggak apa-apa. Ya, contohnya nih. Ini tadi kita membuat fungsi atau fungsi di mana fungsi yang tidak memberikan nilai cetak suara burung. Sekarang kalau kalau kita mempunyai fungsi mengembalikan nilai dengan parameter, ya, contohnya nih fungsi tambah, ya, tambah angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5. Nah, kita membuat sebuah fungsi tambah. Tambah ini fungsinya untuk apa? Untuk menjumlahkan angka-angka dari parameter yang dimasukkan. Contohnya return angka 1 ditambah angka 2 ditambah angka 3 ditambah angka 4 ditambah angka 5. Ya, seperti ini. Nah, kita coba ya panggil ya. Hasil penjumlahan, saya punya sebuah variabel, hasil penjumlahan sama dengan kita panggil fungsi tambah, ya, contohnya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Ya, oke, sudah 5 parameter ya. Nah, sekarang kita tinggal tampilkan hasil penjumlahannya tersebut. Kita lihat hasilnya, ya, 15. Kita hitung 1 tambah 2, 3, 3 tambah 3, 6, 6 tambah 4, 10, 10 tambah 5, 15. Nah, jadi bisa lebih dari satu. Dan ini bisa saya contohkan, ini fungsi return value. Nah, sekarang kalau parameternya lebih dari 20 bagaimana, Pak? Lebih dari 100, lebih dari 1000, dan sebagainya. Dinamis. Ya, kita bisa menambahkan parameter berapa aja. Nah, di dalam PHP, ya, itu bisa multi parameter dengan otomatis. Ya, contohnya nih ya, ini tambahnya saya hapus. Oke, saya hapus. Ya, saya hapus parameternya. Kemudian di sini, ya, ini umpamanya angka, ya, angka. Oke, sama dengan function get args, ya, get args seperti ini, ya. Kemudian angka ini adalah array dari parameter yang sudah dimasukkan, tentunya for each, ya, s angka, ya, ini number.
Nah, ini I aja gitu ya. Oke, kemudian kita akan coba kita buat sebuah variabel dengan hasil 0 ya. Hasil sama dengan hasil ditambah I. Oke ya. Jadi setiap nanti ada parameter yang dimasukkan ya, sementara pada parameter yang dimasukkan terus diulang ya di perulangan, dan parameter itu akan ditambahkan ke variabel hasil. Hasil sama dengan hasil ditambah I. Ya, jadi selalu bertambah kalau ada. Oke, kita return hasil. Kita coba tambahkan ya. Hasil penjumlahan sama dengan tambah, oke. Tambah 2, tambah 5, tambah 2. Nah, ini 3 aja. Cukup. Kemudian kita echo S hasil penjumlahan. Oke, kita refresh. 9. Coba 2 tambah 5, 7. 7 tambah 2, 9. Nah, sekarang kita coba tambahkan parameternya lagi. 20, 40, 10. Jadi ada berapa? 6. Ya. Kita lupa lagi. Ada 79. Ingat, 20 tambah 40, 60. 60 ditambah 10, 70. 70 tambah 9 adalah 79. Jadi, sudah benar. Nah, ini jadi lebih dinamis. Jadi, nggak perlu satu per satu. Kalau parameternya lebih dari 100 jadi bisa. Kalau kosong Pak, nggak ada parameternya ya, kita coba hasilnya 0. Karena apa? Kita sudah punya namanya variabel hasil dengan nilai 0. Dan jika tidak ada parameter yang dimasukkan, maka yang akan dikembalikan adalah hasil dari nilai yang dari awal itu adalah 0. Ya, ini adalah multi parameter. Nah, sekarang parameter itu bisa diberi jenis datanya, ya bisa ditentukan jenis datanya parameter, namanya type-in, ya istilahnya type-in. Contohnya nih seperti ini. Ini saya itu dulu, ya. Nah, oke, yang pertama adalah saya punya sebuah fungsinya namanya adalah akan mencetak nama-nama buah, ya, cetak buah. Seperti itu. Kemudian parameternya adalah array. Nah, di sini adalah buah. Nah, seperti ini. Nah, kemudian for each ya, S buah, kemudian S B, kemudian kita cetak echo. Nah, buah apa contohnya SB. Oke, buah. Oke. Kita akan cetak. Nah, sekarang kalau kita memanggil fungsinya itu seperti ini harusnya. Cetak buah, ya. Ini harus array, benar-benar array. Contohnya mangga, jeruk, pepaya, durian. Nah, seperti ini. Ini udah array, harus array. Kalau nggak array, nggak bakalan bisa. Akan error. Contohnya nih, array buah. Gini. Nah, kemudian dimasukkan sini arraynya. Nah, kita coba ya. Nah, buah mangga, buah jeruk, pepaya. Ya, jadi nah istilahnya jenis datanya, parameter itu, tipe datanya parameter bisa ditentukan. Ya. Contohnya nih, kalau saya pakainya adalah saya masukkan string, ya, mangga. Nah, kalau di refresh, error. Ya, argumen 1 ps2 cetak must be of the type array. Jadi harus tipenya tipe variabelnya harus di parsing ke parameter itu harus bersifat array. Ya, sedangkan ini adalah yang diberikan tipenya string, jadi nggak bisa. Oke ya, seperti itu. Ini adalah type-in. Nah, type-in. Nah, mudah ya, jelas ya. Gampang sekali ya, seperti itu. Mangga, jeruk, pepaya, durian, ya, dari perulangan, kemudian fungsi, ya, dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa melanjutkan. Besok kita lanjutkan ke materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.